Selamat datang di video kami tentang tokoh-tokoh berpengaruh dalam Perang Dunia II. Perang ini, yang pernah dianggap sebagai perang untuk mengakhiri semua perang, mengguncang dunia dari tahun 1914 hingga 1918. Jutaan orang terlibat dalam konflik global yang mengubah peta dunia dan membentuk kembali tatanan dunia. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tokoh yang memiliki dampak besar selama konflik tersebut. Masing-masing individu ini, dengan kepribadian dan motivasi mereka yang kompleks, memainkan peran penting dalam peristiwa yang menentukan era. Bergabunglah dengan kami saat kita menyelidiki kehidupan para pemimpin, jenderal, dan negarawan ini, mengungkap bagaimana tindakan mereka membentuk jalannya sejarah dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Lahir di era kekaisaran dan dibesarkan dengan cita-cita Prusia, Kaiser Wilhelm II memimpin Jerman dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada takdir negaranya. Ambisinya, seperti elang yang terbang tinggi di atas medan perang, adalah untuk mengamankan tempat Jerman di bawah sinar matahari, untuk menegaskan dominasinya di panggung dunia. Wilhelm, sejak usia muda, telah terpesona oleh kekuatan militer. Dia menyaksikan dari jauh ketika kakeknya, Otto von Bismarck, dengan cerdik menyatukan negara-negara Jerman yang terpecah belah melalui serangkaian perang dan diplomasi yang lihai. Pemandangan pasukan Prusia yang berbaris dengan ketepatan yang luar biasa, deru meriam, dan janji akan kejayaan, meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa mudanya. Namun, di balik penampilannya yang percaya diri, Wilhelm menyembunyikan rasa tidak aman. Dia berjalan dengan pincang sejak lahir, sebuah kenyataan yang dia yakini membuatnya kecil di mata orang lain. Mungkin dalam pengejarannya yang tak henti-hentinya akan kekuasaan dan prestis, dia berusaha untuk mengimbangi kelemahan fisik yang dirasakan ini. Kebijakan luar negeri agresif Wilhelm, yang ditandai dengan pembangunan angkatan laut yang besar dan aliansi yang dirancang untuk memperluas pengaruh Jerman, menimbulkan kecemasan di antara negara-negara tetangganya. Ketegangan meningkat seperti sekring yang terbakar perlahan menuju tong mesiu. Ketika Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria dibunuh pada tahun 1914, itu adalah percikan api yang memicu api perang. Wilhelm, terikat oleh perjanjian dan didorong oleh keyakinannya sendiri pada kebenaran tujuan Jerman, memimpin negaranya menuju jurang pemusnah. Perang yang pernah dibayangkan Wilhelm sebagai pawai kemenangan yang singkat dan menentukan, berubah menjadi mimpi buruk yang berlarut-larut. Medan perang Eropa berubah menjadi kuburan bagi jutaan orang, dan janji akan kemenangan yang cepat memudar menjadi jalan buntu yang berdarah. Pada akhirnya, ambisi Wilhelm yang besar dan kesalahan perhitungan strategis berkontribusi pada kejatuhan negaranya. Mimpi kekaisaran Jerman hancur dan kaisar sendiri terpaksa turun tahta, melarikan diri ke pengasingan di Belanda. Di seberang Atlantik, jauh dari medan perang Eropa, Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat yang ke-28, mengawasi negaranya dengan tekad yang tenang dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Seorang mantan akademisi dan sarjana sejarah, Wilson naik ke tampuk kekuasaan dengan visi idealis untuk dunia yang diperintah oleh akal dan kerjasama internasional. Terpilih dengan janji untuk menjaga Amerika keluar dari perang Eropa yang meluas, Wilson awalnya berusaha untuk tetap netral, untuk menjadi pembawa damai di tengah badai yang berkecamuk. Dia percaya pada kekuatan diplomasi, dalam kekuatan persuasi moral untuk menjembatani kesenjangan antara negara-negara yang bertikai. Namun, arus perang terbukti terlalu kuat untuk dibendung. Serangan kapal selam Jerman yang sembrono terhadap kapal-kapal Amerika yang mencapai puncaknya dalam tenggelamnya RMS Lusitania yang tragis, mengobarkan kemarahan publik di Amerika Serikat. Dihadapkan dengan agresi Jerman yang tak henti-hentinya dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap demokrasi global, Wilson dengan enggan meminta Kongres untuk mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada tahun 1917, menyatakan bahwa dunia harus dibuat aman untuk demokrasi. Masuknya Amerika ke dalam perang terbukti menjadi titik balik yang menentukan dalam konflik. Sumber daya industri Amerika yang sangat besar, digabungkan dengan semangat juang pasukan Amerika yang baru tiba, membantu menggeser keseimbangan kekuatan yang menguntungkan sekutu. Wilson, meskipun enggan terlibat dalam pertumpahan darah, menjadi pendukung vokal untuk perdamaian yang adil dan abadi.
Dia mengartikulasikan visinya untuk tatanan dunia pasca perang dalam 14 poin yang terkenal, sebuah cetak biru untuk masyarakat internasional yang didasarkan pada penentuan nasib sendiri, keterbukaan diplomatik, dan pembentukan badan internasional untuk menengahi perselisihan antar negara. Meskipun idealismenya, visi Wilson untuk perdamaian abadi akan menghadapi perlawanan yang signifikan. Perjanjian Versailles yang dihasilkan, yang secara resmi mengakhiri perang, dikritik oleh banyak orang karena kerasnya hadap Jerman menabur benih ketidakpuasan yang berkontribusi pada pecolok globalnya beberapa dekade kemudian. Chapter 3, Tsar Nicholas the Kuat, Kaisar terakhir Rusia di ambang kehancuran. Di hamparan luas Rusia yang luas, Tsar Nicholas the Kuat, penguasa terakhir dari dinasti Romanov yang telah lama berkuasa, memimpin sebuah kerajaan yang berada di ambang transformasi yang dahsyat. Dibebani oleh tradisi dan berjuang untuk beradaptasi dengan kenyataan abad ke-20, pemerintahan Nicholas akan menjadi saksi runtuhnya tatanan lama dan munculnya era baru yang penuh gejolak. Nicholas, seorang pria dengan watak lembut dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap rakyatnya, tidak pernah menginginkan tahta. Dia mendapati dirinya tidak siap untuk beban kekuasaan absolut, tidak siap untuk menghadapi tantangan monumental yang dihadapi Rusia pada pergantian abad. Kekaisaran Rusia yang luas dan beragam terkoyak oleh ketegangan internal. Ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok, kemiskinan yang meluas di kalangan petani, dan kebangkitan gerakan revolusioner mengancam untuk menggoyahkan fondasi rezim Tsar. Keputusan Nicholas untuk memasuki Perang Dunia akan terbukti menjadi bencana, mempercepat kejatuhan rezimnya dan menjerumuskan Rusia ke dalam pergolakan revolusi. Perang menguras sumber daya Rusia yang sudah menipis, membuat perekonomiannya hancur, dan menimbulkan keresahan yang meluas di antara penduduknya. Di garis depan, tentara Rusia yang kurang siap dan seringkali kekurangan peralatan menderita kerugian yang mengerikan di tangan mesin perang Jerman yang lebih unggul. Di tengah kekacauan perang, ketidakpuasan publik terhadap rezim Tsar mencapai titik didih. Kerusuhan pecah di jalan-jalan Petrograd, ibu kota Rusia, yang dipimpin oleh para pekerja dan perempuan yang menuntut roti, perdamaian, dan diakhirinya pemerintahan otokratis. Dihadapkan dengan oposisi yang meluas dan ditinggalkan oleh penasihat militernya sendiri, Nicholas tidak punya pilihan selain turun tahta, mengakhiri lebih dari 3 abad pemerintahan Romanov. Revolusi Rusia telah dimulai, sebuah peristiwa seismik yang akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Chapter 4, General John J. Pershing, Blackjack yang memimpin pasukan Amerika menuju kemenangan. Di tengah kekacauan medan perang Eropa, seorang perwiliter Amerika yang tegas dan gigih muncul sebagai tokoh kunci dalam Perang Duniaan. Jenderal John J. Pershing, yang dikenal sebagai Blackjack karena jasanya bersama pasukan Buffalo Soldier Afrika Amerika, akan memimpin pasukan ekspedisi Amerika menuju kemenangan, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada konflik tersebut. Pershing, seorang pria dengan sikap berwibawa dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap disiplin, membawa serta pengalaman militer yang kaya ke medan perang Eropa. Dia telah membuktikan keberaniannya dalam pertempuran melawan penduduk asli Amerika di barat Amerika dan mengejar Pancho Villa yang sulit dipahami di Meksiko. Setibanya di Prancis pada tahun 1917, Pershing menghadapi tugas yang menakutkan. AEF, yang terdiri dari jutaan sukarelawan dan wajib militer yang tidak berpengalaman, perlu dilatih, dilengkapi, dan diubah menjadi kekuatan tempur yang kohesif yang mampu menghadapi veteran Jerman yang berpengalaman. Pershing, seorang yang percaya teguh pada pentingnya pelatihan dan disiplin yang ketat, menetapkan rezim yang berat untuk pasukannya. Dia bersikeras bahwa mereka menguasai seni perang parit modern, termasuk penggunaan senapan mesin, artileri, dan taktik infanteri yang terkoordinasi. Kepemimpinan Pershing melampaui medan perang. Dia menyadari pentingnya moral dan memastikan bahwa pasukannya dirawat dengan baik, menerima persediaan yang memadai, dan diberi kesempatan untuk istirahat dan pemulihan. Di bawah komando Pershing yang tak kenal lelah, AEF memainkan peran penting dalam membalikkan gelombang perang yang menguntungkan sekutu. Pasukan Amerika bertempur dengan keberanian dan keganasan, membantu menghentikan serangan musim semi Jerman tahun 1918 dan meluncurkan serangan balasan yang menentukan yang akan mengarah pada gencatan senjata
pada 11 November 1918. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia I merupakan bukti kepemimpinan, tekad, dan pengorbanan pasukan Amerika di bawah komando Jenderal John J. Pershing. Warisannya terus menginspirasi para pemimpin militer hingga saat ini, sebuah bukti kekuatan kepemimpinan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kesulitan. Chapter 5, George Clemenceau, sang harimau yang meraung untuk Prancis. Di tengah reruntuhan Perang Dunia II, seorang tokoh menjulang tinggi di panggung dunia, tekadnya sekeras baja yang telah menghancurkan keluarganya. George Clemenceau, Perdana Menteri Prancis selama tahun-tahun terakhir perang, akan memainkan peran penting dalam membentuk perdamaian. Tekadnya yang tak tergoyahkan untuk mengamankan kepentingan negaranya, membuatnya mendapatkan julukan Tigre, sang harimau. Clemenceau, seorang negarawan berpengalaman dan mantan dokter, membawa serta pengalaman seumur hidup dalam politik dan rasa keadilan yang mendalam ke posisinya. Dia telah menyaksikan kengerian perang secara langsung, negaranya telah menanggung beban serangan Jerman. Sebagai Perdana Menteri, Clemenceau membawa energi yang tak henti-hentinya untuk upaya perang sekutu. Dia menyatukan bangsanya yang terpecah belah, membangkitkan semangat juang mereka, dan menggalang sumber daya industri Prancis untuk mendukung perjuangan. Clemenceau adalah pendukung setia untuk melakukan perang total, percaya bahwa hanya dengan mengalahkan Jerman secara mutlak Prancis dapat mencapai keamanan yang langgeng. Dia bekerja tanpa lelah dengan para pemimpin sekutu lainnya, khususnya Woodrow Wilson dari Amerika Serikat dan David Lloyd George dari Inggris Raya, untuk mengordinasikan strategi militer dan diplomatik mereka. Ketika perang mendekati akhirnya, pikiran Clemenceau beralih ke pemukiman perdamaian. Dia bertekad untuk memastikan bahwa Jerman dimintai pertanggungjawaban atas perannya dalam meletusnya perang dan mencegahnya untuk mengancam Prancis lagi. Di Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919, Clemenceau muncul sebagai negosiator yang tangguh, memperjuangkan syarat-syarat yang menurutnya akan menjamin keamanan Prancis. Dia menuntut agar Jerman dilucuti, wilayahnya dikurangi, dan dipaksa untuk membayar reparasi berat atas kerusakan yang ditimbulkannya selama perang. Perjanjian Versailles yang dihasilkan meskipun merupakan kemenangan bagi Prancis dalam banyak hal, juga terbukti sangat kontroversial. Kritikus berpendapat bahwa persyaratannya yang keras terhadap Jerman menciptakan kondisi untuk kebencian dan ketidakstabilan di masa depan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia II. Terlepas dari kontroversi seputar warisannya, George Clemenceau tetap menjadi tokoh yang menjulang tinggi dalam sejarah Prancis. Kepemimpinannya yang tak tergoyahkan selama masa-masa tergelap negaranya, tekadnya yang tak henti-hentinya untuk mengamankan kepentingan Prancis, dan perannya dalam membentuk perdamaian pasca perang menjadikannya tokoh yang tak terhapuskan pada abad ke-20. Terima kasih telah menonton video kami tentang tokoh-tokoh berpengaruh dalam Perang Dunia I. Kami telah menjelajahi kehidupan individu-individu luar biasa ini, masing-masing dengan motivasi, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri, yang memainkan peran penting dalam membentuk salah satu konflik paling penting dalam sejarah manusia. Dari medan perang Eropa hingga lorong-lorong kekuasaan, tindakan mereka memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya untuk negara mereka sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Perang Dunia I adalah bukti tragis dari biaya manusia dari konflik, pengingat yang nyata akan pentingnya diplomasi, pemahaman, dan pengejaran perdamaian yang tak henti-hentinya. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk lebih banyak konten sejarah menarik lainnya.